Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang, berbahagia, sekaligus bersyukur pada pagi hari ini kembali hadir bertemu dengan Bapak Ibu semua di bulan suci Ramadan dalam majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini majelis yang penuh dengan keberkahan. Terlebih kita hadir di dalamnya di bulan suci Ramadan. Dan saya sangat bersemangat akan hal ini. Saking sangat bersemangatnya, saya hadir ke sini di hari Sabtu pagi yang lalu. Itu saking semangatnya saya, Bapak. Saya kira jadwal saya di sini Sabtu pagi yang lalu. Maka saya hadir di sini. Ternyata tiba-tiba di sini ada kajian bersama Syekh dari Palestina. Dan ternyata saya lihat di HP saya ada panggilan juga ya, dari panitia masjid yang lain mengingatkan Ustadz ada jadwal kuliah subuh di tempat kami. Ternyata saya salah jadwal kemarin itu, Bapak Ibu. Harusnya saya Sabtu di perumahan 1WK Permai situ, perumahan Telkom. Tapi saya ke sini. Itu menunjukkan mungkin saking cintanya dengan jamaah Nasyo ini mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik, karena semua mendapatkan keberkahannya. Tidak hanya yang bangun terjaga, yang tertidur pun dalam majelis ini insya Allah juga mendapatkan berkahnya. Tapi jangan tidur juga. Mentang-mentang ustadznya bilang tidur juga mendapatkan keberkahan. Karena yang hadir dalam majelis ilmu semuanya mendapatkan doa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan di laut pun mendoakan para ahlu al-ilmi, termasuk di dalamnya tullabul ilmi. Malaikat pun turut mendoakan kita. Ini menunjukkan keberkahan yang besar yang hadir bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu.
Mudah-mudahan kita istiqomah dan konsisten akan hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlak dan budi pekertinya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi, dikumpulkan dalam surga yang sama dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kita, semoga nama yang sering kita sebut setiap hari dalam salat kita itu Allahumma salli ala Muhammad, dan di luar salat itu maka kita dipertemukan dengannya. Bapak Ibu, lebih sering mana kita menyebut nama Nabi Muhammad dibandingkan nama orang tua kita? Lebih sering sih mana? Meski sama-sama sudah wafat, orang tua kita wafat, Nabi Muhammad sudah wafat, tapi lebih sering mana kita menyebut namanya? Nama siapa yang sering kita sebut? Nama Nabi Muhammad. Ya. Begitupun yang punya suami, ibu-ibu, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Lebih sering mana kita menyebut nama suami kita dibandingkan nama baginda Rasul Nabi Muhammad? Sering siapa? Lebih sering Nabi Muhammad. Bahkan suami yang satu rumah, satu kamar dengan kita, sekalipun gak kita sebut namanya, karena memang dipanggil bukan namanya. Dipanggil siapa namanya? Sayang. Apalagi abang, beb, begitulah kira-kira. Jadi nama yang kita sering sebut ini menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita. Tidaklah kita menyebut nama seseorang berulang kali, melainkan orang itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam diri kita. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pertemuan lalu kita sudah sedikit mengkaji tentang fase dan tahapan kehidupan umat manusia. Dimulai daripada alam rahim. Alam rahim di dalam apa Bapak Ibu? Janin, ya, perut ibu kita itu. Kemudian alamud dunya, terlahir, kemudian ya berada di tengah dunia ini. Itu alam yang kedua. Yang ketiga yaitu alamul barzakh. Apa itu Bapak? Alam atau yang kita sebut dengan alam kubur. Yang keempat, apa dia Bapak? Alamul akhirah, yaitu apa? Alam akhirat. Nah, adapun alamud dunya ini dibagi dalam beberapa fase. Fase yang pertama, fase di mana kita ya dalam kondisi tidak berdaya. Allah singgung ini dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasanya lebih bagus suara imam kita tadi itu ya. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqakum min dha'f
Apa artinya Bapak? Ialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi yang lemah. Sesuatu yang lemah. Betul? Dulu lahir dari perut ibu kita memang langsung kuat, langsung berlari, langsung angkat berat, tidak. Lemah, tak berdaya. Thumma khalaqakum min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian diciptakan kalian dari lemah itu menjadi kuat. Ini fase kedua. Thumma khalaqakum min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian diciptakan dari lemah, dari kuat itu menjadi lemah kembali. Jadi Bapak Ibu, yang pertama apa? Lemah, kuat, dan lemah lagi. Lemahnya berapa kali? 2 kali. Kuatnya berapa kali? 1 kali saja. Nah, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu di fase yang mana sekarang ini? Fase lemah yang pertama, fase kuat, atau fase lemah yang terakhir? Fase keberapa Bapak Ibu? Lemah yang terakhir. Kalau sudah fase lemah yang terakhir, tidak ada lagi fase yang keempat, apalagi fase yang kelima. Kalau sudah berada di fase yang terakhir, intinya atau akhirnya setelah habis fase itu, kita semua akan pindah alam. Ke alam mana Bapak? Alam apa? Alamul barzakh. Sudah siap untuk pindah alam? Sudah siap atau belum? Siap enggak siap akan pindah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya fase yang ketiga ini fase di mana manusia berada pada masa tuanya. Sepuh, renta, tak berdaya, lemah. Rambutnya menyala, bukan karena api, tapi karena uban yang terang di atas kepalanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di fase yang ketiga ini kita semua Bapak Ibu ya harus lebih semangat. Harus lebih waspada. Harus lebih hati-hati. Semangatnya untuk meraih kebaikan itu harus berlipat-lipat. Semangatnya untuk menggapai surga itu harus lebih baik. Sehingga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang nenek tua. Kalau sudah nenek ya pasti tua, ya. Pak Ustadz nggak usah sebut nenek tua, nenek saja. Kalau menyebut tua cukup nyebut wanita tua. Ya. Apa yang terjadi? Dia menghampiri baginda Rasul, ya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nikmat betul Bapak Ibu hidup bersama Rasulullah. Wanita itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan wanita ini kepada Rasulullah? Wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, doakan aku ya Rasul agar aku masuk surga." Enak gak Bapak Ibu begitu? Datang kepada Rasulullah minta didoakan, "Ya Rasul, doakan saya masuk surga." Yang namanya Rasulullah, kalau ada orang datang meminta tidak akan ditolak, ya. Nah, saking baiknya Rasulullah itu minta ini, ayo
minta ini, oke. Minta duit, kasih. Minta barang, iya. Bahkan gak ada yang diminta, tunggu. Besok kau menghadap lagi. Jadi kalau ada orang datang kepada Rasulullah, dikasih. Gak ada cerita gak dikasih. Kalau bapak, orang datang minta langsung diokekan atau tidak? Oke sih sebenarnya, tapi pikir-pikir dulu, nanti. Rasulullah nggak pikir nanti, siap langsung dikasih. Itu bedanya Rasulullah dengan yang bukan Rasul. Lalu kemudian ketika wanita ini menyampaikan hajatnya, minta didoakan agar masuk surga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai saudariku, di dalam surga itu tidak ada wanita tua. Ya. Tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Betul Ibu? Yang kayak ibu-ibu di belakang ini itu enggak ada model begini di dalam surga. Mohon maaf. Halo Ibu, Bapak-bapak yang sebelah kanan. Yang model-model Bapak tidak ada di dalam surga. Sama yang model saya juga nggak ada. Apalagi yang sebelah kiri saya ini, nggak ada yang di dalam surga yang kayak begini. Betul Bapak Ibu? Nah, ketika Rasulullah bilang begitu kepada wanita tua itu, tidak ada wanita tua di dalam surga. Apa yang terjadi Bapak? Fawallat tabki. Maka wanita ini lalu berpaling dan menangis. Sedih Bapak. Sedih enggak Ibu? Sedih. Ya, minta didoakan tapi dinyatakan dalam surga tidak ada wanita tua. Wanita ini menyimpulkan, kalau begitu saya tidak akan masuk surga karena Rasulullah mengatakan di dalam surga tidak ada wanita tua. Sedangkan saya wanita tua, berarti saya bukan penghuni surga. Berpaling wanita itu sedih, hancur hatinya berkeping-keping, lalu ia pun pergi. Rasulullah tahu, sadar. Maksudnya apa? Ini belum selesai penjelasannya. Tapi wanita ini keburu sedih. Hasan pun dipanggil, ya Hasan, sampaikan kepadanya bahwa di dalam surga tidak ada wanita tua karena semua yang masuk surga dikembalikan dalam kondisimu muda. Masya Allah. Lalu kemudian diperjelas, dipertegas pernyataan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdam murdam bidha mukahalin. Penduduk surga masuk ke dalam surga, ya, dalam kondisi muda, keadaannya muda Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah saya masuk surga. Ibu pun masuk surga. Bapak-bapak semua masuk surga. Ketika kita Allah tetapkan menjadi penghuni surga, maka kita semua kembali dalam kondisi muda. Rambut uban Bapak itu, jenggot yang sudah memutih itu tidak ada lagi Bapak. Semuanya berubah. Muda kita, kulit yang keriput, ya, yang sudah gelap itu nggak ada lagi. Tulang yang keropos tidak ada. Karena penghuni surga semuanya itu orang dalam bentuk fisik yang paling sempurna. Bagaimana dengan kulitnya? Bidha. Kulitnya itu putih, bersih kulitnya itu Bapak. Ya, jadi yang mengeluhkan kulit sekarang kok cepat banget berubah, ya. Udah dikasih berbagai macam ramuan skincare termahal, ternyata tidak berubah juga.
kadang berubah sedikit lalu kembali ke bentuk asal. Gak usah khawatir, nanti Allah ganjar dengan yang lebih daripada itu. Dan juga ya, matanya bercelak Bapak Ibu, seperti itu redaksinya. Usianya sekira 30 sampai 33 tahun, itu puncak masa muda. Ya. Kemudian tingginya seperti apa? Tingginya, parasnya, perawakannya seperti Nabi Adam. Ya. Sugar, kokoh, sempurna. Ya. Tingginya situna dhira'an, sekira 60 dhira'. Jadi tinggi Bapak. Nah, seperti itulah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, yang sekarang mengeluhkan dirinya ini kurang cantik, nanti insya Allah semuanya cantik semua. Ya, pengen cantik Bapak Ibu? Pengen. Ya. Yang sekarang mengeluhkan dirinya kurang tampan, bahkan tidak ada cakep-cakepnya sama sekali. Orang bilang kita cakep kalau kita bilang pantun saja, ya. Kalau nggak pakai pantun nggak ada yang bilang kita cakep. Ya. Ya. Nanti insya Allah kita semua berubah wujud semua. Ganteng yang lakinya, tampan yang perempuannya cantik jelita. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga ada pasar. Yatiha ahlul jannah, penghuni surga mendatangi pasar itu setiap hari Jumat. Ya. Lalu kemudian mereka berkumpul di sana. Lalu apa yang terjadi? Ya, jadi jangan bayangkan Bapak Ibu pasarnya itu kayak pasar Pondok Gede, enggak. Apalagi pasar Jati Asih. Pasar mana yang paling bersih? Ada pasar bersih? Enggak ada. Tidak sama. Ketika itu datang angin berhembus. Nanti silakan cari riwayatnya, ada hadisnya sahih. Ya. Lalu mengenai wajah penghuni surga itu, angin tadi Pak, mengenai wajahnya. Lalu pulanglah mereka ke rumah. Sampai di rumah bertemu dengan para istrinya. Apa kata para istri? Berkata kepada para suaminya itu yang sudah kembali dari pasar itu, duhai suamiku, wajahmu semakin tampan, semakin ganteng daripada sebelumnya, semakin terang, semakin cerah daripada sebelumnya. Itu kata sang istri. Sang istri menyebutkan, sang suami pun bilang, wahai istriku, wajahmu juga semakin cantik, semakin jelita daripada sebelumnya. Maksudnya apa Bapak penjelasan ini? Di surga itu semakin bertambah waktu Bapak, yang ada itu semakin sempurna, semakin ganteng, ya, semakin cantik. Maka ada ketika kita makan di situ nggak ada istilah kenyang Pak. Ketika makan itu semakin kepengen makan dan seterusnya. Tidak ada di surga itu buang air besar. Nah, ada nggak Bapak di surga buang air besar? Nggak ada. Yang punya penyakit beser itu ada yang punya penyakit beser di sini. Dikit-dikit ke kamar mandi. Malam itu berapa kali bolak-balik kamar mandi. Di surga insya Allah itu tidak akan ada yang beser-beser begitu. Kentut ada Ustadz? Nggak ada. Sekarang yang di rumah mengeluhkan suaminya dikit-dikit kentut. Nggak ada lagi di surga yang kentut seperti itu. Semuanya sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya juga baik Bapak, sahih. Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya orang pertama yang berada di pintu surga. Siapa yang berada di pintu surga pertama kali? Dari semua makhluk manusia ini, siapa Bapak?
Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang pertama kali di depan pintu surga. Ketika Rasulullah sudah berada di depan pintu surga, kata Rasulullah, fa astaftihu, saya minta dibukakan pintu surga ini. Berarti Bapak, ada yang jaga. Ada yang jaga pintu itu. Maka dalam riwayat itu disebutkan fayaqulul khazin. Khazin itu artinya apa? Penjaga. Maka penjaga berkata, "Man anta?" Siapa Anda? Lalu Rasulullah berkata, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Terkejutlah penjaga itu. Lalu ia berkata, "Bika umirtu li alla aftaha hadzal bab li ahadin min qablik." Untukmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelum kamu. Jadi penjaga ini sudah dikasih pesan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau bukakan pintu ini bagi siapapun selain Muhammad pertama kali yang masuk ke dalam pintu ini, baru yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Lalu siapa di belakang Nabi Muhammad itu? Di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Di belakangnya siapa lagi? Umar ibn al-Khattab. Ya, Utsman, Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan kafilah pertama masuk surga itu wajahnya seterang bulan purnama. Ya. Rombongan yang kedua wajahnya seterang bintang yang paling terang di langit sana. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekelumit tentang keindahan surga. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini harus saya sering tanya-tanya ini kalau sudah subuh begini menjelang syuruk itu bawaannya ngantuk itu. Saya tanya, kalau Bapak Ibu menyebut kata surga, yang terbayang di kepala ini apa? Nah, saya pengen satu orang menjawab. Siapa kira-kira? Bapak, mohon maaf, Bapak yang baju putih. Ini di depan. Ustaz, silakan Ustaz. Masya Allah. Monggo Pak. Ketika saya menyebut surga, Bapak mendengar kata surga, yang langsung terbayang di kepala kita ini apa sih sebenarnya? Tidak tersiksa api neraka. Tidak tersiksa api neraka, betul. Tapi saya bertanya Bapak, belum selesai. Ketika saya menyebut Masjid Nasyo, yang terbayang oleh Bapak adalah bentuk Masjid Nasyo. Oh, Masya Allah, karpetnya warnanya hijau. Ada tiang-tiang besar di tengahnya. Ada lampunya. Ada kata dinding di sini ada lafaz Allah, ada Muhammad, dan masjid yang besar dan megah. Nah, kalau surga kira-kira gimana Pak? Yang terbayang di kepala Bapak ini? Belum bisa membayangkan karena tidak sama dengan apa yang dibayangkan di dunia. Oke, betul. Tapi bayangannya ada nggak Bapak? Bayangannya? Nah, pasti dong kita punya bayangan. Ibu-ibu punya bayangannya kan? Ada. Seperti apa itu? Bayangannya seperti yang di gambar-gambar itu. Di gambar-gambar itu katanya ya. Karena pada demikian Allah menjelaskan beberapa imajinasi tentang surga itu di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Di antaranya Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat
jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, lahum bagi mereka jannat. Apa jannat, Bapak? Surga-surga. Maka kata jannah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, Bapak, yaitu taman-taman yang indah. Ya. Taman dalam bahasa Indonesianya, Bapak. Jannah. Ya, kebun yang indah. Berarti sesuatu yang menarik bagi mata. Ya, kalau di rumah kita ada kebun kecil, indah, bunga-bunganya berwarna-warni, ada air terjun kecil di situ, ya, ada hiasan-hiasan, betah mata kita melihatnya, stres kita di luar, lihat kebun itu kembali segar, itu jannah namanya, Bapak. Maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Taman-taman yang indah, wa uyun, dan banyak mata airnya. Seperti itu Allah menggambarkan keindahan surga itu. Maka orang-orang Arab sana melihat, Bapak, Indonesia ini penuh dengan surga. Lagi ke puncak itu, Masya Allah, bukit-bukit dan indah, ya, taman-taman yang indah, ada air terjunnya, surga bagi mereka. Nah, maksud saya ketika bertanya tentang seperti itu, apa sih gambarannya dalam kepala kita? Ketika kita ditanya tentang surga, saya Pak Ustadz, ketika tersebut terbetik bagi saya kata surga itu, maka yang terbayang oleh saya, Ustadz, saya berada di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Ya. Di situ Masya Allah buah-buahan terhampar, ya, dipan-dipan. Maka Allah berkatakan dalam surah Al-Waqi'ah itu disebutkan dipan-dipan. Ya. Ada lagi apa, Bapak? Tempat minum dibawa oleh anak-anak kecil yang ganteng-ganteng. Itu gambarannya seperti itu. Jadi yang ada itu nikmat dan kenikmatan. Layaknya Bapak Ibu berada dalam sebuah istana yang megah dan indah, yang lengkap dengan fasilitas dan pelayanannya, dan Bapak Ibu adalah raja dan permaisurinya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, itu yang ada dalam kepala kita. Ketika kita membayangkan seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Addatu li'ibadis salihin." Sungguh saya telah menyiapkan, telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih dan salihah. Insyaallah Bapak Ibu masuk di dalamnya. Aku telah persiapkan. Apa yang telah aku persiapkan itu? Kata Allah Ta'ala, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, yang belum pernah terdengar, wala khatara fi qalbil bashar, belum terlintas dalam hati manusia. Hakikatnya itu Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuk yang sebenarnya itu. Yang ada sekarang ini hanya imajinasi belaka, dan imajinasi manusia itu terbatas. Sedangkan surga itu ya sungguh sesuatu yang di luar nalar kita. Maka Allah berkata, Rasulullah menyebutkan, apa kata Rasulullah ketika menjelaskan istana di surga? Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Siapa Bapak? Bill Gates. Siapa lagi? Elon Musk. Dia punya istana yang mewah di dunia ini. Punya bunker mewah di bawah tanah yang sudah mereka persiapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti. Atau punya sesuatu yang besar. Sungguh penghuni surga
memiliki yang lebih besar daripada itu. Apa kata Rasulullah ketika menggambarkan indahnya istana kita di surga nanti? Ya. Apa kata Rasulullah? Labinatuhu min zahab. Batu batanya itu terbuat dari emas. Batu batanya saja Bapak, emas. Bapak Ibu simpan emas batangan itu, gak ada apa-apanya itu. Itu hanya batu bata saja. Ya, batu bata rumah istana Bapak Ibu di surga itu terbuat dari emas. Dan emas surga berbeda dengan emas di dunia. Ya. Emas di dunia punya keterbatasan, emas di dalam surga istimewa melebihi kualitas emas di dunia. Bayangkan batanya saja itu dari emas. Ada semennya enggak? Ada adonan semennya? Ada. Dari apa dia adonannya itu Bapak? Dalam riwayat itu disebutkan al-miskul azfar, minyak misik wangi yang paling wangi. Jadi diadon Pak. Nah, seperti itu Rasulullah gambarkan. Ada kerikilnya, ada. Kerikilnya itu minal yaquti wal lu'lu. Yakut, perhiasan yakut dan lu'lu itu kerikilnya. Tanahnya ada tanahnya. Za'faran. Nah, ketika kita menggambarkan itu, sungguh itu di luar nalar kita. Ya. Berarti itu enggak ada itu Ustaz. Aneh itu, mana mungkin begitu. Ya memang mana mungkin bagi kamu di dunia ini. Kamu nalarnya enggak akan sampai ke sana. Tapi begitu Allah menggambarkan bahwa di surga seperti itu, cukup kau percaya saja. Insya Allah kau akan menyaksikannya. Paham Bapak? Itu. Maka Allah dalam Al-Quran berkata, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Tidak ada satu jiwa pun, satu orang pun yang tahu apa yang sedang Allah simpan saat ini, apa yang sedang Allah persiapkan saat ini bagi mereka. Sesuatu yang paling indah ditatap oleh mata. Jadi kata Allah, nggak ada yang tahu, kata Allah. Untuk apa itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka Bapak Ibu, penasaran atau tidak? Sangat penasaran kita. Tapi kita yakin itu sesuatu yang maha besar, maha nikmat, maha indah, maha lengkap fasilitasnya, ya, yang sedang Allah persiapkan. Pertanyaannya, ya, kenapa banyak orang untuk sesuatu yang besar itu, ya, rela menggadaikan Pak dengan sesuatu yang kecil? Kenapa nikmat yang abadi itu, yang kata sahabat Rasulullah Ibnu Abbas menjelaskan, kalau sudah masuk nggak ada keluar lagi, mereka rela mengorbankan itu dengan nikmat sesaat. Dia melakukan maksiat sesaat, tergadaikan nikmat yang abadi di dalam surga. Paham Bapak Ibu? Maka banyak orang yang gak bisa menahan diri Bapak, menahan kesenangan sesaat saja untuk kesenangan abadi di akhirat. Apa itu kesenangan sesaat? Bermaksiat. Itu kan kesenangan sesaat. Paham Bapak? Orang berzina di dunia ini sesaat atau lama-lamanya? Sesaat. Tetapi dia korbankan kesenangan dia nanti punya istri yang cantik seperti ibu-ibu ini, insya Allah. Katanya kalau ibu nanti masuk surga, wajahnya itu mengalahkan wajah para bidadari surga. Paham Bapak Ibu? Bidadari surga itu ada, ya, wajahnya itu kalaulah seujung kuku dari keindahan surga itu diperlihatkan, maka tertutuplah, ya, keindahan dunia ini Bapak. Itu baru seujung kuku saja. Ya. Kalaulah bidadari surga itu melongok ke dunia ini, hilang keindahan dunia ini Bapak, dikalahkan oleh itu. Tetapi banyak manusia yang tidak sabar, bermaksiat, berjudi, khamar, selingkuh, ya.
Maksiat Bapak Ibu. Judi online, pinjol, ya. Korupsi. Sekarang Masya Allah korupsi ini bukan miliar lagi, tapi apa? Triliun. Bukan 1-2 triliun, tapi ya, mi'at triliun, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Dikiranya itu sudah surga, Pak. Padahal Allah menyiapkan jauh lebih besar daripada itu semua. Tapi kenapa manusia banyak yang terpesona dan terperdaya? Makanya sabar. Orang sabar itu bertakwa, dan Allah menyiapkan surga bagi orang bertakwa. Terakhir Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan, baik amalan besar maupun amalan yang kecil yang bisa kita lakukan agar kita menjadi penghuni surga. Insyaallah. Allah sebutkan, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu siapa orang bertakwa itu? Ini yang besarnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, insyaallah paham semua, sudah sering baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Allah, pernah lihat Bapak sesuatu yang gaib? Malaikat gaib, surga gaib, neraka saat ini gaib. Beriman kita dengan semua itu. Takdir, sesuatu yang gaib, ya. Dan kita beriman dengan penuh keyakinan kita. Wa yuqimunas shalah. 2. Mendirikan sholat. Bukan sembarang sholat, tapi sholat yang Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya itu? Seperti apa bentuknya? Fikirannya berpadu dengan gerakannya. Paham Bapak? Ya, berpadu seluruh anggota tubuhnya dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Karena ada orang sholat, tubuhnya di Masjid Nasyo, Baitur Rahim, fikirannya terbang melanglang buana kemana-mana. Ya, kadang di rumahnya, kadang pada suaminya, dan seterusnya. Itu nggak khusyuk itu. Kalau sudah sholat, fokus dengan sholatnya. Maka kita perhatikan ada orang yang sholat, maka fokus dia, bercucuran air matanya, itu khusyuk sholatnya. Bahkan disebutkan saking khusyuknya sholatnya Bapak Ibu, tubuhnya itu tenang, ya, dan hewan lain pun merasakan ketenangan khusyuknya itu. Maka disebutkan ada orang sholat, bahkan burung pun merasakan ketenangannya, mendekat kepadanya, bahkan hinggap di atas kepalanya. Dan dia juga nggak tahu ada binatang lain kepalanya. Itu maksudnya khusyuknya itu. Ada sahabat yang minta dioperasi, ya, dibedah saat sedang apa Pak? Sholat, karena tenang dalam kondisi sholat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan, yunfiqun, mereka infakkan. Bapak Ibu, ciri penghuni surga itu rajin infak. Ya. Penghuni surga itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang-orang yang menginfakkan apa yang paling mereka cintai. Bukan sisa-sisa. Infak itu bukan sisa-sisa, tapi sesuatu yang terbaik. Seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar, wajar Abu Bakar itu masuk surga. Yang diinfakkannya semua hartanya. Lalu bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau persiapkan? Tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu. Kutinggalkan mereka kepada Allah. Enggak boleh begitu. Tetap kamu sisakan untuk bagian untuk keluargamu. Tapi kita melihat totalitas Abu Bakar berinfak.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman dengan apa Bapak? Quran, kitab-kitab terdahulu, beriman dengan Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, beriman kepada hari akhir. Ini yang besar-besar ini amalannya. Ini harus kita prioritaskan. Terakhir ada amalan-amalan ringan, kecil, tapi itu dahsyat, luar biasa. Memasukkan ke dalam surga cukup modal lisan saja Pak. Modal apa? Lisan saja. Seperti apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tiket menuju surga. Ringan Bapak Ibu? Ringan itu. Apalagi baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa itu? Ayat kursi. Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin, yang baca ayat kursi setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Masya Allah. Ya, hingga ia mati. Apalagi Ustadz? Ada. Yaitu doa setelah selesai berwudu. Masya Allah. Apa doa selesai wudu Bapak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada tambahannya? Ada. Di riwayat yang lain ada tambahannya. Apa tambahannya? Allahumma ij'alni minat tawwabin minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, dibukakan untuknya pintu surga yang 8 dan ia bebas masuk dari pintu surga mana saja. 8 disebutkan di situ. Bapak Ibu, rumahan kan? Mudah. Hanya saja kita nggak percaya, kurang keyakinan kita. Kalau orang yang tamak dengan surga, yang kecil-kecil begini Bapak, kesempatan bagi dia. Karena dia nggak tahu dari amalan mana yang memasukkan dia ke surga. Ada lagi Ustadz? Ada. Apa itu? Baca Sayyidul Istighfar. Apa Bapak? Sayyidul Istighfar. Kalau istighfar itu apa bunyinya? Astaghfirullahal azim atau astaghfirullah. Astaghfirullah saja itu sudah dahsyat, apalagi kita baca Sayyidul Istighfarnya. Apa itu Sayyidul Istighfar? Ya, penghulu istighfar. Ungkapan istighfar yang paling hebat, dahsyat dan luar biasa. Kedudukannya melebihi al-istighfar tadi itu, yang biasa tadi itu. Apa bunyinya? Sayyidul Istighfar Bapak Ibu. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kapan bacanya? Khususnya pagi dan sore hari. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di siang hari, di pagi hari, lalu kemudian mati dia sebelum tiba sore hari, maka huwa yadkhulul jannah, dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang baca di sore hari lalu kemudian mati di malam hari, tidak ada yang menghalanginya masuk surga sampai kapan Pak? Tiba ya pagi hari. Yang terakhir sekali ini paling akhir, yaitu
membaca permohonan meminta kepada Allah. Barak Rasulullah, man sa'alallah, ya, siapa yang meminta kepada Allah masuk surga 3 kali, ya. 3 kali minta surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma adkhilnil jannah, adkhilnil jannah, adkhilnil jannata ya Rabb. 3 kali. Apa kata surga Bapak Ibu? Ya Rabb adkhilhul jannah. Ya Allah masukkan fulanah ke dalam surga. Begitupun barang siapa yang meminta kepada Allah perlindungan dijauhkan dari neraka 3 kali. Man istajara minan nar 3 marrat wa qalatin nar lillahi ta'ala Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, kata neraka Pak, kata neraka begini Bapak Ibu, ya Allah jauhkan fulan dan fulanah dari neraka ya Allah. Itu yang bilang neraka sendiri. Ya, kalau kita minta perlindungan, pertanyaannya, sudahkah kita sering meminta perlindungan itu? Maka setelah sholat fardu Bapak Ibu, kapanpun itu baca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Termasuk doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna, sering-sering itu. Termasuk doa yang dahsyat luar biasa Ramadan ini yang kita baca di malam hari dan siang hari, utamanya di malam hari. Apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dosa kita luntur, dihapuskan semuanya oleh Allah. Apa bunyinya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memberikan semangat, motivasi bagi saya Bapak Ibu untuk senantiasa bersemangat talabul ilmi, bersemangat untuk beramal dengan sekecil apapun amal itu, karena wallahu a'lam, amal mana yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ada yang bertanya? Sudah? Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pastinya zaman ini saat pagi ini hatinya berbunga. Karena yang disampaikan adalah surga, bukan neraka. Tadi di dalam ini ada 3 fase, yaitu fase lemah, fase kuat, dan fase lemah. Ketika seseorang memasuki pintu fase lemah, nah dari titik situ, apakah kita masih boleh berdoa kepada pemiliknya untuk senantiasa sehat, diberi kekuatan? Bagi kita sering minum suplemen supaya kita tetap kuat, maksudnya ya ada. Kedua yang menarik di surga tadi, orang postur daripada kita semua bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa itu istri saya waktu di dunia, bahwa itu anak saya, dan bahwa itu orang tua saya. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang menarik, bagus ya. Bolehkah kita meminta untuk selalu muda? Ya. Baik dari muda dari sisi biologis ataupun dari sisi apa Pak? Psikologis mungkin ya. Tentu itu harus yang kita minta, itu yang kita minta. Boleh Ustadz minta saya ini selalu strong terus, boleh nggak? Boleh Bapak. Bahkan itu ikhtiar kita. Kenapa demikian? Karena dengan fisik yang prima, fisik yang sehat, fisik persis seperti anak muda, itu modal bagi kita untuk
beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Semua fasilitas yang kita miliki Bapak, Allah titipkan untuk menghambakan diri kepadanya. Termasuk apa Bapak Ibu? Fisik kita. Semua ditanya oleh Allah, an jismihi fima ablah. Fisiknya, jasmaninya digunakan untuk apa? Untuk beribadahkah atau tidak? Kalau untuk ibadah Bapak Ibu, tentu kita mengharapkan fisik yang sempurna. Kalau kita fisiknya sudah lemah, sekarang banyak masih muda padahal tapi fisiknya sudah loyo, sudah letoy. Ya. Apa Pak? Kalau sudah imam berdiri, ya dia mulai berkecamuk dalam hatinya, nih imam berapa lama dia berdiri rokaatnya ini. Apalagi tahajud, dia nggak mau tahajud di masjid, itu imam baca ayatnya panjang-panjang gitu. Nah kita kepengen Bapak, kok sahabat dulu kuat lama berdiri, kita kepengen begitu. Tentu yang bisa berdiri itu yang fisiknya kuat, ya. Nah, sehingga kita meminta kepada Allah agar kita kuat untuk ibadah, ya. Semua kekuatan itu digunakan untuk ibadah. Kuat, ya, berjalan musafir untuk haji bukan butuh fisik yang kuat Pak, ya. Kalau haji itu kuat dua kekuatan, kuat harta dan juga kuat fisik. Disebut dengan tokoh mampu itu, mampu secara pendanaan biaya modal untuk berangkat dan juga mampu secara kesehatan. Itu Bapak, jelas kita minta kepada Allah agar diberikan badan yang sehat dan panjang umur. Boleh Ustaz minta panjang umur? Sangat boleh. Ada seorang sahabiat bawa anaknya kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan anak saya. Apa doanya Rasulullah? Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya dan sayangi dia dan jadikan dan banyakkan hartanya. Itu doanya Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu istri kita, ya, itu anak-anak kita, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenikmatan di dalam surga yang paling besar itu adalah yaitu ketika kita masuk surga, lengkap personelnya semuanya. Kita masuk surga, istri masuk surga, anak masuk surga, cucu masuk surga semuanya. Maka ada judul buku, sekeluarga masuk surga. Masuk surga sendiri enak, ya. Masuk surga sendiri juga enak. Sendiri aja Pak, enak. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, ketika dia sudah ditetapkan menjadi penghuni surga, kalau belum Pak, belum nih masuk surga nih, dia nggak mikirin istri, dia nggak mikirin anak, yang dipikirin apa? Dirinya sendiri. Maka disebutkan di padang mahsyar nanti di yaumil akhir itu semua lari, didatangin oleh istrinya, nggak mau, pokoknya nafsi, ya. Disebutkan yauma yafirrul mar'u, ya, min akhihi. Disebutkan manusia itu lari daripada saudaranya. Tapi kalau sudah masuk surga, baru dia mencari siapa? Istrinya. Mana istriku? Apakah dia juga ikut masuk surga denganku? Nah itulah manusia. Nah jadi begitu Pak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya itu, istri kalau masuk surga, kecantikannya melebihi bidadari yang paling cantik di dalam surga. Ya. Nauzubillah min zalik. Kalau suaminya masuk surga, istrinya tidak masuk surga, maka kedudukan sang istri digantikan oleh para bidadari surga. Paham Ibu? Maka ketika mendapati, kalau tidak salah dari riwayatnya, istri yang tidak taat sama suami, membangkang, tidak patuh, tidak sholat, tidak Ramadan, banyak maksiatnya. Maksiat terbesar istri ketika membangkang ketika suami mengajak melakukan kebaikan. Yang begini-begini nih, bidadari bilang, nanti suamimu aku rebut. Sungguh kau tidak bersyukur kepada suamimu. Nah itu seperti itu ungkapannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sekeluarga masuk surga, beramal bersama-sama, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekalian Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz Ridwan. Sehat-sehat. Ayo Pak.